this YouTube channel. Oke, selamat sore semua. Thank you ya atas waktunya sudah diberikan dari Exelis untuk saya membawakan presentasi soal cloud computing dan terima kasih juga udah pada bisa hadir ya. Walaupun gua minta maaf dulu sebelumnya gua belum bisa hadir onsite karena ada sebab hal lain. Tapi gua tetap akan membawakan ini presentasi sebaik-baiknya secara remotely yang tentunya akan dibantu dari segi technical ya ataupun segi yang membantu menjembatani presentasi ini dibantu oleh Chris gitu. Oke. Nah, topik yang akan dibawa ini adalah mengenai exploring cloud computing with Microsoft Azure. Pada dasarnya ini topik untuk kita mau belajar bersama nih soal apa sih yang disebut computing dan apa caranya gimana kalau kita mau ready to cloud ya dengan Microsoft Azure. Meskipun topik ini sebenarnya sempat booming di tahun-tahun sebelumnya ya. Karena tahun-tahun sekarang kan lebih booming ke AI gitu. Seperti tadi si Ryan presentasi soal GitHub Copilot dan dari DXL sendiri gue sudah meminta beberapa rekan dari developer sampai arsitek ya untuk mencoba GitHub Copilot. Apakah sangat seefektif itu dalam membantu kita melakukan development. Walaupun seperti yang sudah kita sempat lihat sebelumnya ya, tadi sudah ditunjukin bahwa code generation-nya cepat gitu. Walaupun kita mesti berhati-hati karena ini code generation harus kita review pada ujungnya. Nah, namun topik yang akan gue bawakan ini lebih gimana cara kita uh, ready pakai Microsoft Azure untuk melakukan cloud computing gitu. Nah, pertama kita pahamin dulu apa sih yang dimaksud dengan cloud computing gitu ya. Cloud computing sendiri kalau disederhanakan adalah bagaimana cara menyediakan computing services yang dimana termasuk server, storage, database, network atau jaringan, software-software yang ada, kebutuhan analytics dan kebutuhan intelligence bisa berupa AI di gimana cara kita menyalurkannya melalui internet atau disebutnya ya dalam istilah cloud computing the cloud-nya. Jadi the cloud ini maksudnya segala sesuatu yang bisa diakses lewat internet gitu. Nah, tujuannya adalah gimana cara kita mengutilisasi pengun ini ya cloud computing atau penyediaan server, aplikasi, jaringan dan segala macam melalui internet ini bagaimana kita dapat meningkatkan inovasi, terus gimana kita juga meningkatkan kemudahan kita dalam mengatur server-server uh, resource-resource kita dan bagaimana juga cara kita bisa melakukan budgeting atau gimana caranya kita bisa nge-hosting suatu aplikasi dengan cost yang efisien, artinya dengan biaya yang rendah, tapi kemampuannya juga mumpuni gitu. Jadi kalau disimpulkan lebih sederhana lagi, cloud computing adalah cara tekniknya kita untuk mendeliver aplikasi atau service-service IT ya melalui teknologi internet gitu. Dan itu semua bisa dibantu melalui provider ya disebut cloud provider gitu. Jadi kita kalau mau utilisasi ini nggak semata-mata kita tinggal kayak upload file di suatu server, nggak sesederhana itu sebenarnya. Nanti akan kita bahas lebih dalam perbedaannya apa sih dengan yang mungkin yang kita biasa kenal istilah web hosting on premise ataupun ya yang kalian tahu selain di luar cloud gitu. Nah, cloud computing ini kelebihannya kalau digaris besarkan itu dilihat dari sisi cost. Jadi yang dimaksud cost ini adalah bentar ya. Dimaksud cost ini adalah seberapa efisien dan seberapa fleksibelnya kita bisa mengatur budget ketika kita mau menghosting aplikasi. Jadi kalau kita ngomongin cloud computing dalam use case kita ya kita kan kalangannya banyak kan programmer gitu ya. Pasti programmer menciptakan aplikasi, mengembangkan aplikasi. Untuk aplikasi dipakai mesti di hosting kan, mesti di deploy, di publish, di hosting di suatu tempat gitu. Nah, hosting itu kan dasarnya pasti butuh suatu yang disebut hardware ya. Pokoknya server fisik, mau itu di virtualization atau ya dedicated server gitu. Lu butuh komputer yang udah tertanam di suatu data center atau pokoknya punya orang kayak gitu. Nah, pasti harganya beragam itu. Dan kalau kita ngomongin
cost biaya itu nggak cuma sekedar oke gue mau sewa server lu sama 1 tahun setiap bulan gue mesti bayar berapa gitu. Nah itu nggak cukup hanya biaya yang kita melihat biaya hosting doang, tapi ada biaya lainnya sebenarnya yang perlu kita ketahui juga, kayak misalnya biaya bandwidth. Jadi aplikasi web ya kalau diakses, kalian menyediakan data atau pokoknya user mengakses aplikasi kalian dan dapat bisa download apapun itu, kan pasti ada cost internetnya gitu atau yang disebutnya bandwidth gitu. Nah, jadi kalau kita pakai cloud secara cost itu bisa lebih diatur, lebih fleksibel karena lebih detail gitu. Nanti kita akan lihat komparasinya dengan yang lain gitu. Global scale. Jadi fokus berikutnya adalah kita dengan cloud computing ini kan disalurkan melalui internet ya. Internet kan ya bisa diakses di satu dunia gitu. Yang penting ada jaringan internet. Nah, dengan kita kelebihan cloud computing ini adalah level skalanya itu udah global. Jadi maksudnya kalau kita nge-deploy aplikasi itu kita pakai cloud itu lebih ready untuk kita global global use. Jadi maksudnya user-user yang emang kita targetin nggak cuma di Indonesia, misalnya di luar negeri, kita bisa lebih mudah approach-nya dengan menggunakan pendekatan cloud. Karena apa? Karena nanti ada penjelasan lebih detailnya, tapi intinya karena aplikasi kita pada intinya itu disebar-sebarkan, bisa disebar-sebarkan nggak hanya di Indonesia, tapi bisa disebarkan di suatu server di Singapura, di Amerika, dan lain-lain itu. Kemudian secara performance juga sudah diakuin kalau cloud itu ya performance-nya juga udah bagus itu. Kita juga bisa tweak dan kita bisa configure kalau kita emang butuh upgrade spek server kita, itu juga caranya gimana, itu mudah gitu. Kemudian security. Security yang dimaksud pastinya mengenai apakah aplikasi yang kita hosting itu udah memenuhi standar suatu ini ya, standar suatu daerah atau suatu negara gitu, ataupun standar pada umumnya. Misalnya aplikasi kita apakah sudah HTTPS atau belum itu. Nah, cloud itu menyediakan segala fitur untuk memastikan security aplikasi kita terjaga gitu ya. Dari misalnya IP whitelisting ataupun yang lain, menjaga koneksi antar suatu aplikasi, mencegah koneksi dari suatu server keluar, itu semua bisa tersediakan sama kita bisa konfigurasi. Dan pastinya semua cloud provider yang diakuin itu mereka sudah punya standar ISO dan sertifikasi yang sudah diakuin gitu ya. Jadi udah ada lisensi macam-macam soal security-nya. Jadi kalau untuk soal security kita nggak usah terlalu worry. Kita bisa convince ke customer kita bahwa cloud yang kita pakai itu udah secure. Tinggal ya aplikasi kita yang mesti kita kembangkan buat ikut secure juga. Kemudian secara speed ya, kecepatan cloud itu pastinya eh, cepat ya karena jaringan mereka itu bisa dibilang jaringan specialized. Jadi di Azure sendiri ketika kita mau pilih bandwidth, jadi kalau ngomongin kecepatan pasti ngomongin bandwidth juga gitu. Eh, itu dari Azure sendiri sebenarnya menyediakan beberapa pilihan. Kamu mau pakai jaringan khusus kita atau mau pakai jaringan umum gitu. Nanti akan lebih kelihatan ya pasti demoin. Jadi nanti gua akan demoin gimana cara ngeestimasi suatu biaya ketika kita ngerancang desain yang mau kita pasang di Azure dan kemudian cara implementasinya gimana. Nanti akan gua demoin gitu. Oke. eh Kemudian productivity. Jadi karena fiturnya banyak, maka lu bisa produktivitas lu juga meningkat. Maksudnya ini cloud itu kayak di Azure ya, dia itu nggak cuman fungsinya untuk nge-hosting app. Nggak mungkin cuman begitu doang. Pasti kalah saing sama Google Cloud Platform, Alibaba Cloud, dan lain-lain. Machine learning, AI, analytics, big data, semuanya itu ready to use. Yang penting kita gesek kartu atau bayar gitu. Itu semua bisa langsung diutilize dan kita baca dokumentasinya. Jadi kalian mau mengembangkan sesuatu ide di cloud itu lebih mudah, bisa dibilang lebih mudah terrealisasi ya, karena udah built in, kita tinggal pakai. Simpelnya seperti itu. Kemudian reliability. Yang dimaksud di reliability ini adalah kalau kita ngomongin cloud provider seperti Azure,
Mereka itu punya data center yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Apa sih maksudnya data center? Data center itu anggap aja gedung ya, isinya itu server. Jadi gedung ya, kalau kalian mungkin dekat sini pernah nggak ngelihat kayak ada tulisan gedung data center gitu. Kalau di dekat gua, kalau nggak salah daerah mana ya, pokoknya di Jakarta Barat dah. Gua pernah lihat lagi ada pernah data center apa gitu lagi dibangun itu. Pokoknya itu gedung dan perusahaan bisa sewa buat naruh server-server mereka di situ. Gitu. Nah, apa hubungannya dengan reliability? Semakin banyak server yang terdistribusi di penjuru dunia, ketika aplikasi kalian misalnya aplikasi kalian di hosting di Singapura, di Jakarta, dan di Amerika, kalau misalnya salah satu down, aplikasi kalian kan pengennya tetap bisa diakses dong. Misalnya Google aja, kalau sampai down kita banyak yang garu-garu kepala kan ntar gitu. Nah, kalau supaya aplikasi kita selalu bisa diakses atau reliable, maka kita perlu pastiin aplikasi kita itu selalu selalu ready. Dan untuk selalu memastikan selalu ready gimana? Kita menjaga downtime-nya itu minimal. Caranya gimana menjaga downtime minimal bisa dengan cara ya kalian mendistribusikan aplikasi kalian ke berbagai negara kayak tadi ya di Jakarta, Singapura dan di Indonesia, Singapura dan Amerika gitu. Jadi kalau misalnya sampai salah satu server di Amerika, misalnya di Amerika aja lagi down, aplikasi kita tetap bisa diakses nih dari data center yang di Singapura sama Indonesia. Meskipun nanti orang Amerika mau akses aplikasi kita mungkin jadi lemot ya karena latensinya kan nambah gitu, jaraknya lumayan jauh gitu. Nah, ini ibaratnya garis besarnya kenapa cloud itu spesial gitu ya. Dibandingkan apa? Dibandingkan dengan yang lain yang nanti akan gue bahas juga. Nah, sebelum kita bahas yang lainnya lagi, gue akan mengenalkan beberapa cloud provider yang populer. Kalian pasti pernah mendengar yang namanya AWS, Amazon Web Services. Ya, contoh startup-startup banyak yang pakai ini. Ini nomor satu kalau berdasarkan hasil riset atau hasil googling ya dari beberapa situs. Nomor dua Azure, gitu. Nomor tiga GCP, Alibaba Cloud nomor empat. Tapi ini pasti paling top di Tiongkok, gue yakin ini. Kemudian nomor 5 IBM Cloud. Tapi untuk urutan lainnya itu agak relatif ya. Bisa aja Oracle yang lebih maju atau Huawei yang lebih duluan. Scoringnya beda-beda hasil surveinya gitu. Tapi yang kita mau fokusin adalah Azure. Azure ini posisi kedua. Berarti dia itu bukan ecek-ecekan. Dia bisa beradu dengan AWS dan Google Cloud Platform gitu. Dan di mana nanti akan gue demoin implementasi di Azure-nya gimana. Nah, kembali lagi ya, kalau misalnya kalian meragukan Azure, kalian mau pilih yang lain, kalian perlu pastikan kalian dapat memahami beberapa poin yang di sini yang perlu dijadikan bahan consideration kalian. Pertama dari segi pricing, apakah harganya itu kompetitif dibandingkan dengan cloud provider lain? Misalnya, gua mau sewa virtual machine atau VM. Anggap aja VM itu suatu server ya yang bisa kita pakai gitu. Speknya 2 core, 4 GB RAM. Di Azure harganya 50 USD, di AWS harganya 48 USD. Nah, kalau per bulan ya, kalau dilihat AWS ini lebih murah. Most likely kita bakal ke AWS, tapi ada faktor-faktor lainnya ya yang perlu kita perhatikan seperti service offerings. Nah, di mana di sini apakah produk-produk dari AWS itu lebih banyak daripada Azure? Misalnya kalian selain mau hosting mau nyewa VM, kalian mau pakai fitur machine learning atau AI. Nah, apakah di AWS itu fitur AI-nya sudah memenuhi kemauan kalian atau jangan-jangan Azure ini malah lebih cocok itu fitur AI-nya. Nah, itu jadi beberapa poin emang harus di-consider, nggak bisa kita lihat dari satu titik doang. Kemudian dari sisi support, apakah AWS ini customer supportnya dan dari penjagaan SLA ya, jadi maksudnya menjaga persentase kepastian uptime atau aplikasi kita selalu nyala itu berapa persen, apakah dia paling bagus di antara yang lain, 99% atau lebih kurang gitu. Untuk aplikasi yang kritikal, misalnya aplikasi banking ya, kalau sampai down, wah itu kan pasti pusing kepala.
Atau yang lebih dekat aja, aplikasi TLS. Kalau sampai down, yang Toyota Logistics System ya sampai down, eh ya nanti kacau balau lah gitu kan. Nah, kalian kan pengen mastiin selalu ready gitu. Nah, kalian mesti pastiin apakah AWS ini bisa menjamin SLA-nya lebih tinggi atau uptime-nya itu lebih tinggi daripada Azure atau malah sebaliknya atau yang lain malah lebih bisa lebih confidence lagi itu. Kemudian secara security, pastinya untuk skala enterprise udah pasti worry ya. Apakah kita hosting di Azure ini aman? Apakah sertifikasi-sertifikasi security dari Azure seperti ISO itu sudah memenuhi standar atau enggak gitu? Scalability. Nah, scalability ini eh maksudnya bisa scale apa gitu. Maksudnya distribusi aplikasi kita itu bisa se-scalability apa? Maksudnya kayak gini. Kalau ini gue izin dari internet dulu ya karena gue agak lupa. Vertical scaling versus horizontal scaling. Nah, ketika simpelnya gini ya. Eh mana nih? Ketupat. Empat gimana? Nah, ketika kita mendeploy suatu aplikasi, misalnya aplikasi Google gitu ya. Aplikasi Google ini kan dipakai banyak di seluruh dunia pastinya pakai gitu. Nah, kalau kita cuman pakai satu server, pasti nggak kuat nih server. Misalnya spek servernya satu CPU, 8 GB RAM. Nggak mungkin dong kuat ngehandle load akses seluruh dunia gitu. Nah, gimana caranya kita bisa memastikan aplikasi kita kuat menampung seluruh request atau akses dari seluruh dunia? Ada dua cara. Uh, Fokusnya ada tekniknya adalah scaling. Intinya ada scaling itu. Nah, ada dua jenis scaling. Yang pertama itu vertical scaling, yang kedua itu horizontal scaling. Ini malah horizontal scaling ya. Ya, ups. Nah, ini aja deh gambarnya lebih max, lebih. Nah, kalau yang pertama vertical scaling itu artinya spek server kita dinaikin dari yang aslinya satu CPU core 8 GB RAM, kita naikin jadi 16 CPU core 128 GB RAM, misalnya begitu. Atau kita horizontal scaling, kita pecah spek servernya sama tapi kita bagi jadi 16 server. Jadi satu server tetap satu core CPU dan 8 GB RAM, tapi kita distribusi ke aplikasi kita ke 16 server. Tekniknya seperti itu yang disebut scaling gitu. Nah, di sini yang dimaksud scalability berarti kembali lagi, apakah provider kalian, cloud provider kalian itu bisa menyediakan fitur scalability? Dan kalau apakah bisa otomatis ataupun manual? Kembali lagi, ada yang bisa fiturnya otomatis ya. Jadi kalau misalnya load aplikasi kalian banyak, kalian nggak perlu set manual, bisa aja kalian pengen bikin dia otomatis nambah server sendiri dan kalau loadnya lagi kecil, dia mati sendiri satu servernya. Bisa seperti itu. Tergantung produk yang tergantung fitur yang disediakan. Reliability kembali lagi. Ini ada hubungannya dengan kembali lagi ya data center. Seberapa banyak data center yang terdistribusi di Indonesia di dunia gitu. Semakin banyak, semakin bisa dibilang semakin tinggi reliability-nya. Kemungkinan aplikasi kalian down makin kecil, Kak. Sama kalian distribusi ke berbagai negara. Nanti akan ada ilustrasinya ya, yang gue maksud seperti apa. Kemudian documentations. Jadi ini kan cloud ya, ini kan banyak nih. Mereka masing-masing menyediakan service atau produk yang berbeda-beda. Misalnya AWS punya Kubernetes, Azure punya Kubernetes, sama-sama Kubernetes, tapi cara pakainya bisa beda. Nah, kalau nggak ada dokumentasi yang lengkap, kalian pasti bingung dong, gue belajar dari mana gitu loh. Kayak kita selama ini belajar coding aja kan dari dokumentasi juga. Nah, pastikan ketika kalian memilih cloud provider itu, cek dokumentasinya lengkap nggak. Selama ini Azure itu buat gua sendiri ya, mungkin karena emang terbiasa baca dokumentasi Microsoft, menurut gua yang paling mudah dibaca, paling nyaman gua baca itu. Tapi ya kembali lagi bukan masalah paling nyamannya doang, apakah lengkap, apakah jelas, itu juga yang paling penting gitu. Jadi ketika kalian milih cloud provider mana, kalian mesti perhatikan aspek-aspek berikut. Atau kalian misalnya suka AWS,
suka Azure. Kalian mau pasang dua-duanya karena di AWS ada fitur A, di Azure nggak ada, tapi di Azure ada fitur B, di AWS nggak ada. Campurin cloud provider juga valid. Disebutnya teknik multi cloud. Alasannya kenapa? Bisa jadi kalian mau menghindari ketergantungan terhadap satu cloud provider. Jadi misalnya cloud providernya bandel gitu ya. Tiba-tiba kita udah sewa satu VM per bulan 50 USD, tiba-tiba iseng naikin harga jadi 70 USD. Tapi kompetitornya tetap harganya sama gitu. Intinya semakin kita nggak terlalu tergantung ke suatu pihak, biasanya semakin baik gitu. Kedua, ya bisa jadi bisnis unit yang kalian punya itu udah pakai cloud platform yang berbeda. Ini case-nya bisa terjadi kayak gini. Kita pakai case yang akhir-akhir ini baru terjadi ya. Misalnya TikTok dengan Tokopedia. Harusnya Tokopedia pakai AWS. TikTok karena dari Tiongkok, gua asumsi pakai Alibaba Cloud. Oke, ada suara. Oke, gua kira ada yang mau ngomong. Nah, bisa jadi, bisa jadi begitu. Kalau gitu gimana dong? Masa tiba-tiba Tokopedia-nya yang mesti ngalah, teknologinya semua dipindahin ke Alibaba Cloud. Wah, itu pasti engineer-nya pada kesel, ya product owner-nya juga pada kesel, karena kan pasti ada migrasi, ada downtime, kemungkinan downtime gitu. Nah, ya udah digabungin aja gitu. Atau contohnya kayak kita aja, misalnya Exelis pakai Azure, terus Exelis ada mau beli suatu suatu company ya gitu. Nah, misalnya beli ke suatu company teknologinya pakai Google Cloud. Ya udah, kok daripada ternyata Google Cloud-nya udah gede, nggak mungkin dong kita pindahin langsung semua ke Azure. Ya udah digabungin dulu deh gitu. Nah, kemudian misal ada juga poin di tiga itu masalah regulasi dan data manajemen data ya di suatu daerah. Misalnya di wah ini topiknya gue nggak bisa sebut sembarang negara. Anggap aja gini, di Tiongkok itu lu nggak boleh pakai teknologi orang barat. Pakainya boleh pakai cloud-nya kita, Alibaba Cloud atau Huawei. Nah, lu kan berat di Exelis mau ada project di klien di Tiongkok, tapi karena Exelis kebiasaan pakai Azure, ya nggak tapi kayaknya nggak bisa karena Tiongkoknya nggak regulasi Tiongkok nggak boleh. Jadi kita campurin gitu. Jadi misalnya ada integrasi data dari sistem di Azure-nya kita mau kirim ke ya punya klien ya udah disambungin dari Azure ke Alibaba-nya gitu. Terus juga ini meningkatkan hitungan yang poin keempat ini meningkatkan reliability ya karena eh lu menduplikasi data lu dan server lu pada di dua cloud provider gitu. Ya kemungkinannya jadi kalau sampai Azure semua down ya, misalnya ada yang cabut kabel di data centernya tapi kenanya sampai semua negara gitu. Atau ya pokoknya ada yang sabotase lah gitu. Tapi kita masih ada backup di Google Cloud Platform. Nah, aplikasi kita masih bisa jalan nih karena kita replikasi di dua tempat gitu. Kemudian poin nomor 5 itu memaksimalkan performa tergantung dari user location-nya. Nah, misalnya gini, Azure itu nggak ada data center Tiongkok ataupun kalau ada di data center di Tiongkok, dia itu ternyata speed-nya nggak kenceng gitu. Nah, yang paling kenceng ternyata kalau pakai cloud provider dari Tiongkok sendiri, Alibaba atau Huawei. Ya ya udah, kita kan customer, misalnya kita punya aplikasi yang customer-nya global scale gitu ya. Bisa di Indonesia, Amerika atau Tiongkok. Nah, kalau kita mau provide di Tiongkok aksesnya biar reliable ya berarti kita terpaksa hosting aplikasi kita di Alibaba Cloud juga gitu. Kemudian juga bisa meningkat. Yang poin terakhir adalah bisa membuat kita melakukan memudahkan migrasi. Ini kondisinya misalnya di sini nggak ada ya, tapi anggap aja, oh di sini aja. Misalnya kalian yang pernah mengenal AS400. Nah, kalau orang-orang di project TAM pasti sering dengar tuh istilah AS400. Pokoknya itu sistem buatan IBM zaman dulu lah gitu. Nah, ternyata klien kita itu masih sangat tergantung pakai AS400, masih core core sistemnya gitu.
Di Azure itu kita nggak punya tools untuk bisa memudahkan integrasi atau mungkin migrasi data dari AS400 ke sistem kita. Nah, tapi ternyata IBM Cloud itu ada. Nah, kalau kita cuman modal satu cloud itu, pasti kan susah ya, kita mesti rakit engine-nya sendiri gitu. Tapi kalau kita gabung pakai punya IBM Cloud, ya berarti kita tinggal pakai aja, nggak usah build sendiri. Jadi multi cloud itu ada, jadi multi cloud itu valid ya. Jadi jangan kalian pikir ah gue pakai Azure sama pakai Azure, nggak bisa begitu. Contohnya aplikasi web kalian di hosting di Azure, tapi kalian butuh Google Maps. Nah Google Maps itu butuh akun Google Cloud Platform, seingat gue terakhir. Ya berarti kan kalian ya udah campur jadi mix max gitu. Jadi itu mengenai multi cloud. Ini contoh skenario-nya ya. Ini ngomongin yang di Exelis dan Aido. Misalnya Aido itu core-nya dari dulu pakai AWS, di Azure, di Exelis itu pakai Azure. Misalnya kita mau bikin ini misalnya ini ada aplikasi Employee Management App, AIS, anggap aja AIS yang kita pakai ya di Exelis. Kita mau manage trainer data, ya disimpan pokoknya di Azure-nya kita, database-nya di kita gitu. Nah, tapi ternyata Aedo itu mau ada integrasi ke AIS, yaitu mau integrasi narik data trainer buat ngatur schedule trainer gitu. Nah, daripada input dua kali, mending kan datanya mending kan sistem kita punya single source of truth, ya kita gabungin datanya gitu. Nah, sinkronisasi datanya. Artinya ya gimana caranya kita bikin kesinkron ya berarti kita harus bikin app untuk saling integrasi ya tapi secara hostingan ya kita jangan langsung pindahin dari Azure ke AWS atau sebaliknya tetap jalan apa adanya tapi bentuk integrasinya aja yang kita idekan itu realisasikan seperti ini. Nah nanti sampai-sampai akhirnya di di Aedu punya learning management system yang di host di Elastic Beanstalk dan datanya itu disimpan di RDS-nya AWS pakai MySQL. Seperti itu, kemudian balik lagi, kita ngomongin cloud. Cloud ini lawannya siapa? Ada lawan nggak gitu? Atau ada komparasinya nggak gitu? Sama mungkin yang developer yang lebih senior ya, engineer yang lebih senior dulu belum belum ada zamannya cloud, ya gue taunya hosting aja gitu. Nah, di sini kita sebutnya traditional web hosting. Jadi cloud dengan traditional web hosting. Traditional hosting itu ada simpelnya adalah kita mau hosting suatu website di satu server di suatu data center gitu doang. Tapi kalau cloud hosting kita nge-host aplikasi kita di suatu server, tapi servernya ini bisa kita maksudnya aplikasi kita ini bisa didistribusikan ke beberapa server di berbeda lokasi yang pastinya saling koneksi ke internet. Kembali lagi ke poin yang tadi gua bilang ya. Ini global scale. Jadi aplikasi kita itu kalau mau didistribusinya itu nggak perlu nggak cuma bisa di satu tempat tapi bisa di berbagai tempat, bisa di berbagai negara. Tujuannya apa ya kayak tadi untuk misalnya meningkatkan performa, mengurangi latensi dan kawan-kawan. Nah berikutnya gua akan jelasin juga nih ngomongin traditional web hosting types. Jadi kalian mungkin biar lebih mengenal lagi ya perbandingannya gitu. Ada tiga, shared hosting, the cheapest option. Jadi ini ibaratnya kalian menyewa ke provider hostingnya ya di satu server atau di satu server yang sebenarnya satu server itu dipakai rame-rame. Jadi bukan cuma lu doang yang pakai untuk nge-hosting aplikasi lu. Jadi dipakai sama orang lain. Contohnya paling gampang yang kita pakai di lokal aja. Misalnya Niaga Hoster. Ada yang pernah pakai Niaga Hoster misalnya? Nah, kalau ada yang pernah pakai pasti udah familiar ya. Oh, ini murah loh, 25.000. Nah, ini sifatnya yang gua cek dia ini ya sifatnya shared hosting gitu. Jadi aplikasi lu jalan-jalan, tapi kalau lu mau berharap fitur-fitur cloud kayak scalability atau mau lu bikin dia terdistribusi ke berbagai negara, pastinya nggak tersedia di sini. Nah, bisa juga VPS hosting gitu. Ini lebih dedicated.
tapi masih nyampur-nyampur gitu ya. Eh, jadi anggap aja kalau ngomongin server, biasa satu server di data center itu bisa dibikin divirtualisasi ya, jadi beberapa server virtual gitu. Jadi satu server fisik itu bisa dibikin jadi 6 server virtual. Jadi ada 6 Windows di satu mesin itu. Nah, ini sifatnya lebih dedicated tapi tetap shared gitu. Tapi ya lebih ada eksklusivitas lah gitu. Sini ada nggak ya? Ya, ini VPS ini. Nah, dia biayanya bisa dia lebih mahal gitu ya. Kelebihannya pasti ada lebihan dari shared hosting dari performance, tapi itu nanti bisa dicek sendiri. Kemudian dedicated hosting. Nah, ini lu beneran mau nyewa satu rak, bukan satu rak, satu fisik server biasanya. Gitu. Ini pasti jauh lebih mahal. Gua ada nggak ya? Tapi ya pokoknya biasa jauh lebih mahal deh gitu. Dedicated hosting. Ya, ya bisa dicari sendiri dan di-compare harganya dan kelebihannya apa. Nah, sedangkan kalau cloud ya, contoh si Niaga Hoster, dia cloudnya itu lebih mahal, 150.000. Tapi dia udah bilang ya, terhandal untuk website skala besar. Artinya kalian kalau mau bikin global website, global web app, ya lebih bagus pilih yang sifatnya cloud hosting gitu. Biasa Jadi biasa kalau yang shared hosting itu mungkin kalian mau promosi mau sebarin itu ya publikasiin web kalian tuh levelnya di region kalian sendiri, misalnya di Indonesia gitu. Tapi nggak mau emang nggak bukan tujuannya menarik market dari luar negeri. Nah, ini komparasi diagramnya seperti ini. Kalau cloud ya, pengunjung atau user mau akses aplikasi kita itu ya nanti disambungin ke beberapa server yang sudah terdistribusikan aplikasi-aplikasi kita gitu. Kalau shared hosting, dia user itu akan mengakses langsung satu ke server tersebut ya, di mana satu server tersebut menyimpan banyak website, banyak web app. Kemudian untuk VPS, ya kembali lagi masih shared tapi lebih eksklusif, jadi lebih nggak serame ini ya, nggak satu server dihajar banyak web app sekaligus gitu. Nah, kalau dedicated server ya satu server fisik itu dipakai hanya untuk kita sendiri. Lalu kita sudah mengenal ini ya. Kalau ngomongin traditional web hosting itu eh kembali lagi. Kalian kalau pernah pakai yang namanya cPanel ya kayak gitu-gitu ya. Biasa biasa teknologinya pakai PHP atau WordPress. Biasa yang untuk shared hosting paling murah emang opsinya gitu. Jadi kalian kalau develop aplikasinya mesti PHP atau WordPress gitu ya. Nah, kita bandingin lagi dengan on-premise. Kalau ini levelnya lebih skala enterprise atau company gitu. Pokoknya kalau enterprise itu aplikasi dan data itu semua disimpan di suatu di di hardware-nya perusahaan. Jadi anggap aja perusahaan klien kita itu punya data center sendiri. Apa-apa aplikasi mau jalan di database-nya disimpan di mana, itu di data center mereka sendiri, di server mereka sendiri. Enggak, itu ibaratnya mereka udah beli tanah, udah bangun gedung, itu punya mereka. Kalau cloud ya kan ini tergantung dari cloud provider ya. Cloud provider yang ngatur gitu. Kita nyewa, nebeng. Kalau on premise artinya server company itu ya punya dia sendiri gitu. Nah, secara perbedaannya apa? Perbedaannya adalah di deployment, cost, control, security, dan compliance. Deployment itu ya artinya ketika deploynya ya hanya bisa kalau on premise ya lu hanya bisa pakai jaringan intranetnya mereka kah atau mungkin bisa internet kah, tapi kalau cloud itu pasti bisa lewat dari internet. Secara cost gimana? Cost itu kalau cloud itu fleksibel ya. Jadi kalau kalian bisnisnya masih bukan skala kayak punya pabrik atau lain-lainnya, atau emang kalian emang nggak ada persiapan IT infrastruktur yang kuat, pasti cloud lebih unggul. Karena kalian kalau mau bangun data center sendiri ya kalian mesti beli tanah dan bangun gedung gitu loh, nggak murah gitu. Tapi kalau jangka panjangnya, kalau udah jadi semua di on premise-nya, bisa jadi on premise lebih murah dari cloud.
Secara kontrol pasti on-premise itu kontrolnya lebih bisa kita atur ya. Misalnya Exelis punya server on-premise-nya sendiri, mau atur gimana yang kita atur sendiri. Nggak mesti ngikut keterbatasan cloud provider. Security, nah kalau security ini agak gimana ya? Kalau cloud kan punya standar, kalau on-premise kan kita bisa aja nerapin standar yang harusnya best practice-nya gimana, tapi pasti awal-awal mahal dan harus yang bisa manage itu tahu gitu loh. Nggak cuman lu misalnya nyuruh nyuruh seorang programmer, tolong dong atur security on premise gua, nggak semudah itu nanti malah hasilnya nggak secure itu. Kalau kecuali programmernya sangat jenius gitu. Kemudian compliance. Nah, kalau ngomongin compliance itu seberapa apanya ya, seberapa oke-nya kah untuk menggunakan aplikasinya gitu. Apa aplikasi yang di hosting. Kalau ngomongin compliance di cloud itu kan tergantung regulasi dari setiap daerah atau negara ya. Misalnya kayak tadi di Tiongkok nggak boleh pakai Azure misalnya gitu. Nah, kalau compliance ini di on-premise ya udah karena kita punya sendiri ya kita ngatur sendiri. Mau boleh akses internet Kak di on-premise-nya ya bebas. Kalau emang security-nya aman ya berarti aman gitu. Nah, ini contohnya ya, arsitektur on-premise. Ini singkat aja, jadi intinya pokoknya lu ini anggap aja dalam satu company punya kayak gini, punya komputer user ya, device user, komputer, laptop atau mobile device. Kemudian di suatu data center mereka punya susunan server seperti ini. Ini gitu aja. Jadi pokoknya kalian ngomongin on-premise udah pasti ngomongin data center atau lokasi tempat penyimpanan server fisik punya suatu company. Nah, bisa nggak sih digabung? Bisa. Itu disebutnya hybrid cloud. Jadi, kayak tadi kan bisa gabung antara provider ya. Itu multi cloud. Ini namanya hybrid cloud. Ini gabungin antara on-premise dengan cloud gitu. Jadi, kita bisa batasin regulasinya. Misalnya di company klien kita, data-data, misalnya banking ya, data-data, biasanya banking, data-data nasabah itu nggak boleh keluar ke internet. Artinya, ya udah bank itu harus punya data center, datanya di manage dan dijaga sendiri. Tapi data-data kayak integrasi misalnya ke OJK gitu misalnya. Nah, itu mereka kan perlu penghubung ya. Mungkin OJK itu pakai cloud. Nah, gimana caranya biar kita bisa ngebatasin ketika data-data yang keluar dari on-premise-nya bank tersebut itu data-data sensitif kayak info kartu kredit, info rekening nasabah itu nggak langsung semata-mata keluar ke internet. Nah, itu bisa kalian kasih satu layer lagi cloud-nya kita untuk menyaring data-datanya dan baru dikirim ke third party gitu. Ini contohnya kalau pakai Azure Stack. Jadi di Azure itu ada yang nama fiturnya Azure Stack ya buat nyambungin cloud dengan on-premise atau hybrid. Jadi gambarannya seperti ini. Ini sisi Azure-nya, ini sisi on-premise-nya. Ibaratnya di sini pengaturan networking diatur sedemikian rupa, apakah server apa hanya bisa diakses dari dalam doang, intranet atau on-premise, ataukah bisa diakses di luar via Azure Firewall dijaga gitu ya, bikin virtual network sebagai macamnya gitu. Kemudian ada lagi sedikit penjelasan ya. Cloud computing main types. Ini gue cek dulu contekan ya. Gue lupa yang dua ini apa. Jadi kalau hybrid sama multi cloud kan udah. Yang paling private cloud sama public cloud. Jadi public cloud itu private cloud dulu ya. Private cloud itu pada dasarnya suatu cloud environment yang emang sudah dibikin private. Jadi hanya bisa diakses oleh suatu jaringan tertentu gitu. Ini gue belum pernah lihat langsung ya implementasinya gimana. Cuman gue rasa ya bakal mirip-mirip kayak penerapan di hybrid. Bedanya minus on-premise-nya. Jadi misalnya private cloud ini yang bisa akses cuma IP address komputer lu doang, misalnya kayak gitu. Kemudian public clouds ini yang biasa kita pakai, yang Azure dan lain-lain yang bisa diakses di internet gitu. Nah, kalian perlu tahu juga istilah service types, yaitu ada IaaS, PaaS, sama SaaS.
atau IaaS, PaaS, dan SaaS gitu. Nah, ini IaaS itu adalah Infrastructure as a Service. Jadi cloud provider itu menyediakan fitur infrastruktur seperti virtual machine, Kubernetes, dan lain-lain yang pokoknya sifatnya levelnya infrastruktur ya, kayak jaringan, network, itu semua dikemas jadi satu paket yang tinggal kita pakai. Jadi ibaratnya nggak ada tuh kalau kita mau sewa VM, kita mesti setup fisiknya sendiri dari awal. Kalau gitu kan nggak ada gunanya pakai cloud. Nah, itu kalian bisa langsung sewa config IaaS, settingan IaaS-nya di Azure. Nah, untuk IaaS ini nanti gue nggak demoin karena nanti kurang waktu. Paling pas sama pasnya aja. Karena pas ini disebutnya adalah panjangannya adalah platform as a service gitu ya. Jadi platform itu lebih kayak bundling aplikasi bisa dibilang aplikasi server ya. Kayak misalnya web web server, database server gitu. Kalau kita pakai VM biasa, virtual machine biasa, itu kan kosongan. Lu nyewa server kosong. Apa-apa lu mesti install manual, apa-apa lu mesti config manual. Nah, itu kan repot. Ada yang disebut yang tadi pas. Dengan ini lu udah ready, udah banget. Misalnya gue pengen punya database Postgres. Tinggal kalian sewa aja Postgres pasnya, itu udah ready, udah jadi, tinggal kalian akses aja database-nya gitu. Kemudian ada namanya SaaS, Software as a Service. Jadi ini simpelnya adalah lu menyewa software gitu. Contohnya Office 365. Kalau ada yang belum tahu, Office 365 ini adalah Office online yang memerlukan subscription. Nah, jadi ada bayaran per bulannya. Nah, yang seperti itu sifatnya aplikasi yang ada subscription bisa dihitung sebagai SaaS. Nah, ini ya, ini diagram ilustrasinya, perbedaan dari IaaS, PaaS, dan SaaS itu apa? Gitu. Kalau IaaS itu lu bisa manage di level seperti ini. Dari application sampai OS-nya. Ketika lu sewa VM, lu bisa mau pilih Windows atau Linux kayak gitu. PaaS itu eh aplikasi aplikasi doang dan data. Jadi hosting aplikasi ataupun database. Nah, SaaS itu kalian nggak bisa atur-atur, kalian cuma bisa gunain aplikasi yang udah ready gitu. Kayak tadi ya Office 365. Kalau pas database kalian kan masih bisa atur. DB gua mau punya 50 GB storage-nya gitu. Berikutnya soal availability regions and zones. Jadi ngomongin kayak tadi ya, gimana untuk memastikan ini kita aplikasi kita itu minim downtime. Pastikan cloud provider kalian punya kompetensi di data centernya kuat. Misalnya Azure gitu ya. Azure itu punya beberapa region. Setahu gua Azure itu bisa dibilang yang paling punya banyak regionnya tersebar. Share data center mereka itu tersebar di banyak penjuru dunia. Nah, klasifikasinya adalah kalau region itu adalah geographic location. Jadi kalau ngomongin region itu kita biasa sebutnya di suatu negara atau suatu area khusus, area ini ya, area besarnya kayak apakah di Southeast Asia, apakah di Amerika, ataukah apakah di Afrika, seperti itu. Nah, dalam satu region itu punya beberapa availability zone, gitu ya. Jadi availability zone itu adalah kumpulan data center ya, yang tersedia di daerah tersebut. Misalnya di region Southeast Asia atau Asia Pasifik, ya Asia Asia Tenggara, sorry, Asia Tenggara itu ada availability zone di mana aja, misalnya di Singapura gitu. Singapura itu punya beberapa data center gitu. Gua nggak mengenal geographic location Singapura ya, cuman anggap aja di ujung atau pakai Indonesia aja, misalnya zona availability zone di Indonesia itu ada yang dari Sabang, ada data center di Sabang, ada juga yang di Jakarta, ada yang juga yang di Merauke gitu. Nah, jadi kalian ketika mau mendistribusiin aplikasi kalian, pastikan kalian ngeset availability zone-nya itu di banyak tempat supaya minim downtime. Tapi karena kita saat nyewa aplikasi itu di suatu data center, sorry, hosting aplikasi itu di suatu data center, kalau kita sebar di lebih dari data center lain, itu nanti biayanya jadi nambah. Misalnya kalian
taruh di dua data center. Jadi biayanya dua kali lipat. Biasa seperti itu. Nah, pokoknya kalian harus strategis dalam memilih availability zone. Bisa karena kalian harus memperhatikan latensi, biaya, dan masalah regulasi. Oke, untuk mempercepat waktu, jadi mungkin biar gua bisa langsung demo ya, gua akan mempercepat beberapa bahasan. Kapan gunain cloud sih gitu? Ya pastinya beberapa opsi ketika kita mau consider gunain cloud ya. Pertama, kita belum punya on-premise infrastruktur. Ya, itu belum ada budgetnya juga. Terus mau punya flexibility untuk uji coba. Jadi kalian juga unsure nih ketika bikin develop aplikasi hostingnya apakah begini arsitekturnya apakah cukup atau kita perlu sampai pakai fitur-fitur kayak AI, analitik dan lain-lain. Pengen mencoba explore. Kalian kalau mau coba explore suatu teknologi bisa pakai cloud gitu ya. Terus pastinya aplikasi kalian mau yang sifatnya global access, global scale access gitu. Kalau on premise, oke, kalian udah punya satu gedung di Jakarta, tapi aplikasi kalian ternyata mau digunain atau dimarketkan ke Eropa. Nah, kan kalau nanti user Eropa akses ke data center kita kan pasti ada latensi. Nah, itu kan jadi susah. Mau nggak mau kita pakai cloud karena lebih fleksibel. Terus juga kalau kalian prefer yang instant setup dan ready to use, bisa pakai cloud karena itu semua biasa udah langsung jadi semua tinggal pakai. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa kita pilih Azure? Pertama, dia salah satu paling top, ya, nomor kedua, kalau berdasarkan beberapa survei. Compatibility-nya banyak, terutama dengan tech stack kita yang pakai teknologi Microsoft kebanyakan, yaitu .NET, backbone-nya kita, ya kita lebih cocok pakai Azure, gitu. Bukan berarti pakai yang lain nggak kompatibel, tetap kompatibel, karena tergantung dari framework yang kita pakai. Cuman maksudnya, adalah pasti fitur-fitur, namanya juga sama-sama pembuatnya Microsoft, gitu. Pasti ada fitur-fitur yang lebih eh, amazing. Terus juga dia bisa provide banyak fitur, data centernya banyak, dibuat sama Microsoft. Artinya maksudnya ini backingan perusahaannya gede, bukan perusahaan yang ini perusahaan baru nggak dikenal atau kita baru dengar gitu. Fleksibel ya, jadi maksudnya settingannya bisa fleksibel. Kemudian budgeting atau mau pilihan apa yang mau kita pakai juga banyak opsinya. Kemudian dia juga udah punya yang disebut identity dan access management atau IAM. Artinya security secara manajemen user dan akses itu udah solid gitu. Ini fitur yang advance yang nanti bisa kalian pelajarin ketika sudah masuk lebih dalam. Nah, untuk memulai cloud computing, kalian pasti harus melakukan budgeting dulu nih, karena semua itu kita nyewa, ada cost-nya. Untuk bisa belajar gimana itu ada di sini, ada di linknya ya. Ini gua nggak akan buka karena panjang banget paragrafnya. Tapi yang akan gua mau show di sini adalah gunain toolsnya. Oke, toolsnya itu Azure Calculator kalau kita mau di Azure. Di cloud provider lain semua ada tools yang serupa. Jadi nggak usah takut atau nggak usah bingung. Tampilannya seperti ini. Ini bahasanya gua ganti dulu jadi bahasa Inggris. Gua akan jelasin sedikit cara pakainya ya. Jadi di sini itu kalian biasa gua begini, kita pilih produknya apa dulu. Terus estimasinya nanti akan muncul di bawah sini. Ini gua kosongin dulu, gue bikin estimasi baru. Jadi kosongan begini ya. Pertama gua misalnya mau sewa virtual machine. Gue pilih virtual machine. Nanti hasilnya jadi. Di sini kita pilih speknya apa. Gitu. Regionnya misalnya Southeast Asia. Operating sistemnya misalnya maunya Windows. Terus tiernya apa? Basic atau standar. Ini tier VM-nya, maksudnya tingkatan VM-nya. Kalau mau yang uji coba, yang murah itu basic, yang ini standar. Ini mesti kita baca dokumentasinya lagi ya, karena beda produk, beda spesifikasi. Nggak mungkin nggak bisa kita generalisasi. Kemudian kita pilih kategorinya apa? Ini filter, sebenarnya ini filter ya. Filter dia itu lu mau pilih VM yang sifatnya apa? Misalnya gue mau pilih general purpose. Artinya pokoknya ya bisa apa aja dah. Gue juga belum tahu ini mau gede di memori atau CPU gitu. Nah, instance series ini ada klasifikasinya dari Azure. Buat kalian yang belum biasa,
abaikan dulu. Kalian bisa fokus ke core spec-nya. Tapi dengan catatan kalian harus cek dulu spesifikasi VM kelas-kelasnya ya. Jadi instance series itu kelasnya. Kayak ngomongin kelas mobil, misalnya Toyota Avanza dengan Alphard kan beda gitu ya. Nah, ini kalian mesti coba ekspor sendiri karena nggak mungkin gua jelasin banyak sekarang itu. Misalnya kalian mau pilih yang begini aja speknya minim. Nah, kalian udah pilih, nanti kalian juga bisa pilih. Kalian mau pay as you go, artinya bayar tiap bulan, atau mau yang langsung 1 tahun. Ini sorry ini nggak bisa. Ini jangan yang A deh, kayaknya terlalu minim dia nggak bisa. Pilih yang B. Nah, kita bisa pilih langsung 1 tahun. Jadi kita lebih hemat 32%. Bayarnya bisa pilih juga mau langsung sekali bayar atau tetap per bulan gitu. Ini konfigurasi storage. Ini konfigurasi lain-lainnya. Storage transaction. Ini storage juga. Dan ini konfigurasi bandwidth. Di sini dibagi dua. Interregion atau inter-egress. Interregion itu maksudnya kalau virtual machine lu ada ngirim data ke virtual machine lain di Azure, itu kalian perlu estimasi bakal berapa besar transaksinya. Apakah 100 giga atau kurang atau lebih. Kalau internet egress itu bandwidth perhitungan bandwidthnya adalah dari data center atau dari VM kalian kirim ke internet ke user itu seberapa gede. Misalnya kalian aplikasi simple lah, aplikasi yang nggak banyak transaksi, ya kalian put aja 10 giga. Oh, ternyata masih gratis karena dia 100 gigabyte per bulan pertama itu gratis egressnya. Kalau kita naikin jadi 100 kan masih gratis. Nah, kalau udah 101 gigabyte itu kena segini per gigabyte-nya. Pilih supportnya apa? Kalian mau support nggak ada support atau developer atau standar. Nah, ini beda-beda harganya. Ini buat kirim tiket. Kalau gratis, jangan ngarep servisnya bagus. Gitu aja saran gua. Nanti kalau udah, mis kita langsung estimasi di sini dapat nih total per bulannya 52 USD. Bisa kita ekspor dan kita jadikan laporan untuk kita propose ke stakeholder misalnya. Kayak gini nanti hasilnya. Seperti itu untuk melakukan budgeting. Jadi nggak susah ya. Gitu. eh Wah, ini keburu nggak ya? Oke, kita langsung demo aja deh sekarang. Di sini demonya gue akan percepat ya. Pokoknya fokusnya adalah kita mau kembangin suatu aplikasi web promosi AADC 2023. Di halamannya ada promotion poster, ada halaman untuk lihat partisipan yang udah join, dan ada halaman untuk ngedaftar. Ini semua dideploy di Azure App Service dan Azure PostgreSQL. Pakai DB Azure PostgreSQL. Arsitekturnya seperti ini. Ya, ini nanti pakai app service, hosting aplikasinya. Nanti gua akan build aplikasinya di Docker. Kemudian gua eh, akan push ke container registry. Nah, nanti database-nya akan gua buat juga di Azure. Em, Kenapa demo case ya? Demo solution. Oke, ini kelebihan set. Bentar gua hapus dulu. Oke, langsung aja. Step pertama, kita estimasi dulu cost-nya. Jadi ini biasa yang gua lakukan. Nah, mungkin kalian ada yang lebih punya teknik lebih strategik lagi, boleh nanti kalian sampaikan gitu ya. Jadi gua kosongin dulu estimasinya, gua akan pilih app service. Nah, app service-nya apa nih yang mau kita pakai? Karena kita mau pakai Docker, pertama regionnya pilih dulu yang paling dekat dengan kita. Karena use case-nya mau kita pakai untuk orang-orang di Indonesia gitu. Operating systemnya Linux karena mau pakai Docker. Tiernya apa? Tiernya bisa pakai yang free gitu. Nah, ini kalian kalau app service itu bisa pakai free ya, tapi uptime-nya itu cuman 1 jam sehari. Jadi kalau kalian buat coba-coba ini bisa nih.
gitu. Oke, gratis, biayanya nol. Berikutnya apa? Postgres. Nah, Postgresnya sama Southeast Asia. Single server, basic, gue pilih yang paling murah. Nah, gue bikin storage-nya ini minimal 5 GB. Redundansi LRS karena ini basic, nggak bisa banyak pilihan. Backup storage, ya ini biarin. Ini 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 bisa kalian, ini normalnya sih nggak mungkin nol sih. Eh, ada storage-nya lah. Gitu. Nah, cost-nya itu 50 USD. Kalau gue bikin sekarang, nanti langsung ketagih 50 USD nggak? Pastinya nggak. Kalau sampai bener gitu, gua nggak mau bawa gitu. Gue minta, pasti gue minta reimburse gitu. Tenang, kalau di Azure atau di cloud provider lain, umumnya itu billingnya itu per jam. Jadi kalau kalian 50 USD ini nanti dibagi per jam. Jadi kalau kalian nyampe cuman sejam ya pasti nggak bakal sampai segini gitu. Oke, berikutnya apa? Berikutnya container registry untuk nampung Docker image. Nah, Docker registry ini ya nggak terlalu banyak pilihan lah. Gue juga pakainya bentar dan ini juga kelihatannya murah ya. Bandwidth, oke, bandwidth dan segala macam. Oke, ini paling nambahnya $5 doang gitu. Tapi nggak mungkin nanti $5 karena pasti gue pakainya kurang dari sejam. Nah, biasanya kalian mesti nambahin bandwidth. Ini ini tip, ini kalian hati-hati ya. Jadi ada cost yang bisa dibilang hidden. Makanya di sini gue saranin pasang bandwidth. Setiap kalian estimasi itu ada pasang bandwidth. Nah, bandwidth ini nggak cuma satu, bisa lebih dari satu, tergantung arsitektur kalian gimana. Ini estimasi bandwidth untuk keluar data dari Postgres, Azure Container Registry ataupun App Service digabung gitu. Keluar data dari server mereka ke kita. Jadi misalnya nanti ada aplikasinya udah gua hosting. Loh, kalau udah di hosting nanti eh apa? Nanti ada yang mau coba akses dong. Nah, kalau nanti akses buka datanya itu nanti nanti kena kepotong bandwidthnya gitu, kuota bandwidthnya. Nah, anggap aja 5 GB dah gitu. Ini masih gratis. Nah, dengan ini kita sudah selesai estimasi dan total estimasi kita per bulan itu 55 USD. Oke. Sudah ini kita langsung berikutnya apa? Kita butuh install Azure CLI. Ini tools untuk memudahkan eh, interaksi dengan Azure servicesnya. Di case ini gua pakai itu untuk nge-push Docker image gitu ya. Jadi gini, langsung aja gue demoin aplikasi yang mau dijalanin itu simpelnya kayak gini doang. Ini di Beaver. Ini aplikasi yang udah gua build juga ya, deploy dan build ini aplikasi sederhana. Ini aplikasi cuman aplikasi Razor Page ya. Kita demoin dulu supaya ada gambaran. Ini pakai .NET 8 by the way. Nah, ini udah jalan. Nah, aplikasinya cuman kayak gini doang. Ada halaman participants buat lihat data-datanya, bisa create data participants juga. Gitu ya. Ini gua matiin dulu aplikasinya dan ini akan kita deploy. Pertama, kita udah build aplikasinya, berarti kita bisa lanjut. Kita bikin dulu resource group. Kita pakai untuk di Azure, kita akses ke portal.azure.com. Ini pastikan akun kalian udah yang lagi aktif gitu ya. Biasanya kalian mesti bikin subscription dulu. Subscription ini udah gue pernah bikin, jadi kalian mesti daftarin kartu kredit kalian di sini gitu ya. Nah, kalau udah kalian bikin yang namanya resource group. Jadi paling pertama itu kalian harus bikin yang namanya resource group untuk ngebuat resource, untuk ngekelompokin resource. Gue bikin langsung. Nah, di sini kita kasih nama. Di sini biasa kasih nama eh
ada naming conventionnya ya. Jadi ini nama bukan ngasal-ngasalan gitu. Ini RG itu resource group. AADC 2023 itu jenis sistem yang mau kita kembangkan. Dev ini environment-nya. Ini artinya environment-nya development. Terus pilih regionnya. Ini teks memudah fitur yang biasa dipakai untuk mengorganisasi resource kita. Biasa yang gua kepikiran itu misalnya eh apa resource type misalnya ya. Ini gue sebutnya development. Jadi kalian bisa pecah mau yang production atau development. Jadi nanti ketika kalian mau sorting atau manage resources, bisa kalian sorting berdasarkan resource type-nya gitu. Atau yang lain-lainnya. Review, review and create, kemudian di create. Sudah jadi, dapat di sini. Nah, ketika kita akses resource group-nya, kita langsung bikin create lagi. Jadi di Azure itu ada yang namanya marketplace. Di sini kita bisa install services nggak terbatas, cuman dari yang disediakan Microsoft. Cuman karena kita pakai Microsoft aja biar nggak ribet, kita bikin yang kita centangin Azure Services Only. Kemudian kita pilih container registry. Di sini gue mau bikin container registry untuk nampung app gue yang udah dibuild tadi. Jadi tadi kita baru mulai bikin container registry-nya untuk kita push Docker image aplikasi yang mau kita build gitu. Nah, ini ada pokoknya setiap resource-nya ada penamaannya sendiri. Jadi container registry ini penamaannya nggak bisa dipisah pakai tanda strip. Jadi gini doang. Ini pricing plan-nya basic, kemudian no availability zone, networking, skip. Tidak kita pakai fitur ini, tag-nya kayak tadi kayak biar mempermudah uh, manajemen ya. Ini konteksnya tagging itu kalau kalian punya banyak resource itu. Kalian sortirnya pusing gitu. Misalnya kalian punya banyak sistem, 10 sistem gitu ya. Kalau kalian nggak tagging ini kan pusing, nama-namanya bisa aja susah kebaca gitu. Ini gue udah create, oke. Deployment prosesnya butuh waktu. Nah jadi di sini ada notifikasinya gitu. eh Sambil nunggu, oke ini udah jadi juga. Nah, sambil kita kita lanjut dulu, kita bikin resource lain dulu ya. Jadi tadi kita udah bikin yang content registry, sekarang kita bikin yang app service untuk hosting aplikasi web kita. Pilih yang web app, create. Ini ini namanya app AADC 2023 dev. Pilih Docker container, pilih Linux, pilih Southeast Asia. Kalau kalian nggak mau pakai Docker container bisa juga. Bebas. Ini gue pakai Docker container karena lebih mudah gitu. Nah, pricing plan-nya jangan kejebak, pilih yang premium. Ntar tiba-tiba bengkak. Kalian pilih dulu tadi yang berdasarkan tier yang udah kalian kalkulasi apa, yaitu free atau F. Kalian centang, ya, kalian pilih di sini. Kemudian, eh mana ini? Ini ganggu sekali. Kalau udah tutup, harusnya dia, loh, oh sorry, ini pilih yang free, oke. Tadi explore harusnya dia otomatis kepilih sih, cuman kayaknya gue tadi belum keklik gitu ya. Oke, kita udah pakai yang free, kemudian mana tombol next-nya? Oke, next database. Ini beda sama Postgres. Ini kalau kalian mau pakai MySQL yang di dalam server app service yang sama. Ini bisa di skip aja. Nah, image source, oke, di sini itu ada pilihannya ya. Kita bisa langsung mau pakai Docker image yang mana. Cuman karena kita belum push, maka di sini nggak ada pilihannya. Biar gampang, kita push dulu Docker image-nya. Dari sini, gue akan gue akan build gitu ya. Nah ini balik lagi, aduh ini sangat mengganggu. Gimana cara biar ininya zoomnya menutup-nutupin gitu. Ini kita akan balik lagi ke hasil container registry yang udah dibuat tadi ya. Karena di situ ada kunci-kuncinya untuk bisa eh kon apa namanya koneksi bisa kita pakai gitu.
Kita pilih resource ya, kemudian kita pilih yang access key. Nah, di sini ada yang perlu kita enable. Pilih admin usernya dicentang, gitu ya. Ketika udah dicentang, maka kita udah bisa langsung akses. Untuk mengakses kontainer registry ini, untuk nge-push image kita perlu install dulu Azure CLI. Kondisinya Azure CLI udah terinstall di tempat gua. Jadi kalau gua ketik komen AZ itu ada muncul list komen-komennya. Gitu ya. Pokoknya install yang namanya Azure CLI dulu gitu. Nah, kalau sudah, kita berarti berikutnya adalah nge-build Docker image-nya. Buat yang belum familiar Docker, eh, ikutin dulu aja karena nanti akan ada workshop internal dari arsitek. Cuman maksudnya ya inilah gua anggap semuanya udah familiar cara build Docker deh. So, kalau dijelasin apa itu Docker bisa lebih panjang lagi itu. Ini kasih minte, tagnya kalian pastikan pakai login servernya gitu ya. Terus kasih slash nama aplikasinya kalian. Kalau di sini gua akan kasih nama gini aja 2023 web titik. Nah, ini sudah ke build, maka berikutnya apa? Di push. Nah, ini pasti kena authentication required. Soalnya kan ini udah terjaga. Nggak mungkin kalian bisa langsung gini. Nah, ini kalian bisa lakukan namanya AZ login dulu. Kita login pakai akun Azure kita terhadap Azure CLI-nya. Nah, di sini sukses ya. Kemudian berikutnya kita Azure ACR login min n nama registry name-nya. Ini untuk login ke kontainer registrinya. Nah, habis itu Docker login nama registrinya. Harusnya ini. Nah, login sukses. Nah, si next step-nya tinggal kita push. Oke, selesai di push. Eh ya harusnya lu bisa lihat hasilnya di sini. Cuman entah kenapa dari kemarin gua nggak bisa lihat. Seingat gua di sini. Tapi pokoknya ini udah ke push ya. Eh kita bisa buktikan dengan cara kita coba bisa. Oh ya, gitu. Oke, gua refresh dulu. Yang form create web ini servernya. Pilih yang ini, kemudian pilih app AADC 2003 dev Linux Southeast Asia. Terus pilih yang free, terus next. Loh, kok langsung review anchor sih? Bentar, belum. Database next Docker, single container, Azure Container Registry. Nah, ini dia langsung ini ya, udah kedetek itu. Nanti bisa diganti, cuman nggak gue bahas ini karena butuh waktu. Enable public access, yes. Monitoring, no. Resource type, development misalnya. Create. Nah, ini sambil nunggu di deploy, jadi nggak langsung jadi gitu ya. Kita bikin resource lainnya dulu. Sekarang kita bikin resource untuk database-nya. Create, terus Azure Services Only, Postgres. Hmm, PostgreSQL. Oh, oh ininya nggak tenang tadi. Oke. Nah, pilih yang Azure Database for PostgreSQL. Emang namanya panjang. Kemudian create. Ini DB AADC 2023.
dev. Namanya, seingat gua conventionnya seperti itu. Nanti gua ada attach artikelnya juga di PPT gitu ya. Postgres-nya pakai versi 15 aja, development, configure server, burstable, ada yang lebih murah lagi nggak ada? Oke, pakai yang ini. Ini seharusnya udah sesuai yang estimasi tadi kita ya. Ini gue langsung aja karena gue emang masih ingat. Di sini kasih estimation price-nya. Next, admin username. Di sini gue akan kasih PostgreSQL dengan password. Postgres saja. Postgres. Passwordnya adalah AADC 2023. Next, networking. Nah, di sini kita bisa configure nih security-nya. Yang bisa akses siapa aja. Nah, gue di sini akan pilih add current IP address gue dan allow public access from any Azure services. Jadi nanti aplikasi yang di app service itu tetap bisa akses ke database ini. Tapi dari luar nggak bisa selain IP gue dan aplikasi yang di Azure. Next, create. Oke, ini sudah jalan. Berikutnya kita bisa langsung nengok si app service karena tadi statusnya udah jalan gitu. Eh, yang di app service ini kalian bisa kasih environment variable ya di bagian configuration. Nah, di sini ada yang perlu gua tambahin dulu application configuration-nya. Jadi sebenarnya kita udah bisa akses aplikasi kita, tapi ada sedikit yang mesti diatur karena kita pakai .NET 8. Ini kalau mau akses bisa langsung di mana nih ya kok nggak muncul. Oh, di browse. Ketika di browse ya URL-nya itu kita langsung dapat satu domain baru ya. Nah, ini dia nggak jalan karena ada suatu sebab gitu ya. URL-nya ini. Waduh, cepet banget ini. URL-nya ini gua nanti akan sebar di chat ya. Cuman ini belum jalan karena ada yang masih dikonfig yaitu di .NET 8 portnya port defaultnya itu kalau jalan di Docker itu jadi 8080. Aslinya itu 80 tapi diubah jadi 80 App service itu hanya ngedetek port 80 dan 443. Nah, ini harus kita port forwarding sehingga bisa kedetek aplikasi kita. Caranya kita bisa pakai environment variable ASP.NET Core HTTP ports. Value-nya 80. Kita udah setup, yes. Nah, berikutnya kita tambahin connection string. Connection string-nya gue contek dari sini. Sesuai biasa ya, connection string sama kayak kita eh, mainin Docker biasa gitu. Nah, untuk hostnya belum ada. Ini nanti dulu. Jadi gue set dulu. Gue save dulu. Oke, kalau sudah dikonfig, biasanya sih gue butuh restart gitu. Restart web app-nya dulu gitu ya. Terus kita coba deh. Habis ini masih problem nggak? Successful restart. Oke. Nah, sambil nunggu, jadi di sini statusnya masih loading ya. Gua juga unsure udah berjalan atau belum. Cuman semalam gua tes, harusnya config-nya cuman ini doang yang tadi. Nah, kita bisa lihat juga dari misalnya lognya. Misalnya kita mau ngecek ada error atau apa nggak, kita diagnosa di sini.
di log stream gitu ya. Jadi dari app service sendiri kita bisa lihat lognya seperti apa. Oke, di sini masih 80-80, cuman mungkin itu bekas yang tadi. Jadi kita bisa lihat log aplikasi dari log stream gitu ya. Ini output yang ke konsol gitu. Oke, tadi gue masukin bener nggak ya? Dia 80 HTTP ports 80 bener. Gue akan coba matiin. Salah. Matiin, baru nyalain. Ya bener, udah sih 80. Oke, itu jalanin lagi. Nah, udah kebuka nih. Gua kasih linknya ke kalian ya. Bisa dicek di chat. Nah, ini aplikasinya sudah ke deploy, tapi belum selesai. Karena kalau gua coba ke participants, kena error. Database-nya belum connect. Karena by codingan ada proses connect ke database. Nah, deploy database-nya ini tumben agak lama. Coba gua cek dulu apa benar belum jadi atau lagi emang udah jadi gitu. Hmm, sepertinya udah jadi sih, cuman nggak tahu notifikasinya nggak ke refresh. Oke, harusnya dia udah jadi ya. Sehingga kalau gua mau connect, itu gua udah bisa. Gua copy dulu hostnya. Gua akan connect via di beaver lokal gua. eh Mana nih connection? Oh ini dia. Postgres, pilih URL database ini ke username-nya Postgres, passwordnya AADC. Save password locally, yes. Test connection. Oke, oke, ya ini save aja lah. Nah, ini gue udah nyambung connect ke database gue. Oke, ini gue edit dulu biar show all database. Nah, di sini kita akan bikin database baru. Create database AADC 2023. Ini refresh, ganti akses ke AADC public. Nah, scriptnya udah disediain juga, tinggal gue eksekusi, execute. Kemudian, karena kita sudah dapat value hostnya tadi ya di sini, copy, kita configure di app settings-nya tadi, di configuration. Localhost diganti jadi ini, AADC benar, passwordnya diganti jadi AADC 2023, save, save, oke, kalau updating web app settings. Nah, mungkin ada yang bertanya kenapa nggak di connection strings? Gue lupa. Gue dulu pernah pakai ini, tapi sama kemarin gue coba nggak kayak nggak kebaca gitu. Cuman harusnya kalau mau pakai connection strings lebih secure karena ke encrypt ya value yang dikirimin ke web app-nya yang gue tangkap ya. Teman nggak apa-apa kita demo pakai ini application settings dulu. Kalau udah kita stop start aja supaya lebih make sure. Karena somehow beberapa kali gue coba restart doang kayak nggak ke refresh itu. Kayak ini coba gue mastiin. Oke, ini sudah berhasil connect ke database-nya. Kalian bisa langsung coba-coba create data ya. Sini gue akan bikin nama gue sendiri sebagai speaker gitu. Nah, ini masuk. Kalian bebas, kalian langsung spam aja data-datanya bebas gitu. Buat uji coba. Nah, alhasil kita sudah menerapkan solusi yang tadi barusan gue demoin itu. Gitu ya. Artinya kita sudah berhasil ngembangin sistem seperti ini. Ya, nggak susah kan ya, tinggal klik-klik jadi.
Kalau kalian sifatnya mau jadiin itu dalam suatu quotes ya. Jadi kita kan dari tadi pakai UI, klik-klik itu. Kalian bisa juga pakai komen. Jadi suatu saat kalian mau ngebuat ulang tanpa perlu effort klik-klik, kalian bisa pakai komen dan suruh dia deploy by quotes itu. Kayak Kubernetes ada manifest ya. Nah, itu demo dari gua. Nah, demo tambahan sedikit lagi ya. Jadi kalian kalau misalnya, waduh, ini cost gua gimana monitor ya? Kalian bisa ke bagian resource group kalian atau subscription kalian. Di sini ada cost analysis gitu. Di sini kalian bisa perhatiin pergerakan cost kalian gimana billingnya. Karena ini baru jadi, biasanya nggak ada, masih kosong. Nah, gua akan pakai, gua akan nengok yang ke subscription gua karena kemarin gua udah buat gitu. Nah, di sini kemarin gua ada buat hal yang serupa, gua kena cost 0,01 dolar. Jadi bulan bulan akhir bulan ini gua bakal bayar segini. Kalian juga bisa lihat cost-nya sekian. Pergerakan cost kalian gimana dari bulan ini, bulan kemarin atau periodik tertentu gitu. Kalian juga bisa pasang alert. Jadi misalnya kalian mau batasin, kalau cost gua sudah melebihi 50 USD, tolong kasih tahu gua gitu. Biar gue bisa next actionnya apa, bisa matiin server yang gak pakai atau matiin semua gitu. Bisa juga di budgeting. Tapi kalian perlu perhatikan ya, setahu gue di Azure itu kalau kalian pasang fitur alert biasa ada cost-nya lagi walaupun cuma berapa rupiah gitu. Ya billing cost-costnya itu perlu kalian cek baik-baik aja gitu. Dan kembali lagi, billingnya itu bukan langsung ditagihin gua misalnya tadi database 50 USD. Gua bikin nih sekarang. Wah, nanti di akhir bulan gua kena tagih 50 USD nggak? Enggak, billingnya itu per jam. Makanya tadi makanya kemarin gua bikin bikin resource serupa, cost gua itu cuman kena 0,01 karena gua langsung matiin gitu. Oke, ini cuman satu orang yang coba ya, nggak apa-apa, bebas. Nah, itu terkait demonya. Nah, beberapa poin ini gue akan persingkat ya. Ini Azure Cloud Computing Tips. Kalau ada yang mau nambahin juga boleh ntar. Pertama, follow naming convention ya, biar rapi, resource kalian ke manage rapi. Kemudian, kalian mesti perhatikan untuk mengoptimalisasi bandwidth. Dengan cara apa? Bisa pakai CDN untuk aplikasi atau use case yang data transfernya itu gede. Misalnya ngeload aset website dan lain-lain gitu. Kemudian, kalian bisa bereksperimen ya dengan menggunakan yang gratis-gratis gitu. Biasanya kalau kalian baru daftar banyak fitur yang gratis ya bisa kalian pakai dalam setahun. Utilisasi semaksimal mungkin sehingga cost kalian itu kepakainya segitu terus, tapi kalian benefitnya lebih banyak. Selalu estimasi dan monitor pergerakan cost. Selalu ikuti perkembangan si cloud service-nya gitu. Bisa aja, maksud gue gini, misalnya kita kan pakai Azure Postgres gitu ya. Nah, ternyata Azure Postgres ini nanti yang kita pakai speknya mau dimatiin, jadi ditiadakan. Kita hanya bisa upgrade atau ya nggak pakai ini lagi gitu. Jadi update-nya itu harus kalian ikutin. Biasa masuk ke notifikasi email kalian gitu. Terus kalian bisa ikuti juga tips and tricks di situs ini. Kemudian mungkin yang gue udah merasa bisa nih. Tapi gue kalau ketemu troubleshooting, gimana ya caranya ya? Sama seperti troubleshooting aplikasi, pertama kalian cek dulu error dari atau outputnya seperti apa. Ketika kalian buka web app kalian, kan tampilan errornya apa gitu. Terus cek log aplikasi kalian, terus monitor kesehatan resource kalian. Contohnya DB bisa setiap ini biasa ada ini ya resource health. Jadi kalian bisa lihat di sini nih. Bisa kalian tahu database gue lagi healthy nggak gitu. Atau kemarin ada sempat down nggak sih dari Azure-nya gitu. Atau kalian bisa cek yang skalanya global, Azure Health. Jadi di sini kalian bisa bisa tahu di region mana servisnya apa itu sebenarnya lagi down atau enggak gitu. Centang hijau atau enggak gitu ya. Kemudian kalau misalnya kalian mentok ya kalian bikin support tiket ke cloud provider. Biasanya ada cost-nya, tapi kembali lagi kan pas milih tiket itu support levelnya yang seperti apa. Berikutnya apa nih kalau sudah mahir bisa kalian dapetin sertifikasi dari Microsoft ya untuk Azure. Eh ini menarik, cuman menurut gua agak cost ya
mahal aja buat gua gitu. Karena kan ini exam, sebenarnya karena bakal ikut exam gitu. Walaupun benefitnya pasti gede. Maksudnya kalian dianggap oh kalian punya lisensi, punya sertifikasi gitu. Terus coba aja service-service yang kalian belum familiar, misalnya machine learning atau AI gitu. Atau coba bandingin dengan cloud provider lainnya. Nah, sekian itu saja dari gua. Terima kasih. Jadi singkat cerita aja, eh kalau kalian harus coba pakai cloud computing ya, minimal sekali dan kalian mesti bikin plan dulu sebelum kalian langsung eksekusi, bikin plan, bikin estimasi, dan bikin rancang arsitekturnya seperti apa, maka kalian udah bisa langsung uji coba dan ya menggunakan fitur cloud yang sesuai use case kalian. Di mana cloud computing ini pasti nantinya akan tetap berkembang karena bisa dilihat pasarnya ini makin lama makin berkembang gitu. Seperti itu aja, Peter. Thank you.